Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di HDL Channel. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep salah satu kue tradisional, yaitu dadar gulung. Ini tuh salah satu cemilan favorit aku yang rasanya manis, legit, dan aromanya wangi. Nah, apa aja bahan-bahannya dan gimana cara bikinnya? Langsung aja yuk simak videonya sampai habis. Nah, pertama ini aku mau siapkan bahan isiannya dulu ya, atau enten-enten, atau biasa juga disebut dengan sebutan unti kelapa ya. Jadi pertama siapkan panci di atas kompor, kemudian masukkan 150 gram gula merah atau gula aren. Selanjutnya tambahkan 50 ml air. Kemudian aduk rata. Jadi untuk gula merahnya ini mau aku cairkan dulu. Nah, ini setelah gulanya mencair, ini mau aku pindahkan ke panci yang lain sembari disaring ya, untuk memastikan tidak ada kotoran yang ikut masuk ke dalam cairan gulanya. Karena biasanya gula merah itu rawan kotor ya. Selanjutnya tambahkan 25 gram gula pasir. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan juga 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Dan terakhir masukkan 300 gram kelapa parut. Ini aku pakai kelapa muda yang setengah tua ya. Kemudian ini mau dimasak sampai kelapa dan larutan gulanya tercampur merata, kurang lebih sekitar 5 menitan ya. Oh ya, untuk gula arennya ini sendiri sebenarnya tanpa disaring pun ini sudah bersih ya. Karena ini aku beli gula arennya itu di tempat yang sudah langganan sering aku beli gitu ya. Asli dari kota Curup. Gula aren yang biasa aku pakai untuk bikin cuko pempek juga. Jadi ini sudah dipastikan tidak ada kotoran dan gulanya bagus ya. Nah, ini untuk enten-entennya sendiri sudah matang ya, sudah tercampur merata, teksturnya tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah juga. Ini sudah cukup dan bisa diangkat, kemudian mau aku dinginkan. Selanjutnya sembari nunggu enten-entennya dingin, ini aku mau siapkan untuk bahan kulitnya. Pertama, siapkan wadah yang agak besar ya. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 40 gram tepung tapioka. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam halus. Selanjutnya aduk rata. Nah, setelah tercampur, kemudian masukkan 65 ml santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kemudian tambahkan juga 20 gram minyak sayur atau kurang lebih 1,5 sendok makan. Selanjutnya tambahkan 650 ml air. Jadi untuk airnya ini aku masukkan bertahap ya, tidak langsung dimasukkan semua supaya mempermudah si tepungnya ini larut dan tidak bergerindil.
Nah, setelah semua tepungnya larut dan tercampur dengan air, kemudian tambahkan pewarna hijau secukupnya ya. Di sini aku pakai pasta pandan, kemudian aku tambahkan secukupnya pewarna kuning telur. Jadi supaya warna hijaunya lebih alami ya. Dan kalau mau pakai pewarna alami dari daun pandan atau pandan suji juga boleh ya. Nah, ini setelah tercampur, jadi warnanya itu kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya, siapkan teflon anti lengket. Kemudian olesi teflon dengan minyak tipis-tipis. Ini aku mengolesnya cukup menggunakan tisu seperti ini aja ya. Dan setelah teflon panas, kemudian tuangkan 2 centong sayur adonan. Kemudian ratakan seperti ini. Pastikan tidak ada lubang ataupun robekan ya. Kemudian panggang adonan kulit hingga matang. Nah, ketika warnanya sudah hijau merata seperti ini dan bagian pinggirnya sudah mulai mengering dan mengelupas, serta sudah bisa digoyang-goyangkan seperti ini dan tidak lengket, ini artinya adonan kulitnya sudah matang dan bisa diangkat. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan kulit habis ya. Setelah selesai, kemudian ini siap diisi dan dibentuk. Caranya, ambil 1 lembar kulit, kemudian beri 1 sendok makan enten kelapa, kemudian lipat, pastikan semua isiannya tertutup dengan kulit ya. Lipat juga bagian kanan kirinya seperti ini, kemudian digulung. Tuh udah jadi, gampang banget ya. Ulangi hal yang sama sampai semua lembaran kulit dadar gulung dan isiannya habis ya. Nah, ini setelah semuanya selesai dibentuk, aku mau coba potong satu. Tuh kelihatan ya, kulitnya itu kenyal. Ini tuh aromanya wangi banget. Warna hijaunya juga pas ya. Untuk rasanya itu sendiri, ini tuh manis dan ada gurih-gurihnya juga. Karena tadi juga menggunakan santan ya. Jadi bagian luarnya itu sedikit kenyal, namun tetap lembut saat digigit. Pokoknya untuk tekstur dan rasanya itu perpaduan yang pas, manis gurih dan enak banget. Dan resep aku ini tanpa telur ya, jadi tidak tercium bau amis. Nah, ini bisa dijadikan salah satu ide jualan loh. Buat semua yang udah nonton, boleh dicobain di rumah ya resepnya. Nah, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan selalu tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.